Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebaran peluang kontinu dan distribusi sampling. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman kami dalam record Zoom berikut ini. Jika variabel acak berupa variabel kontinu, sebaran peluangnya disebut sebaran peluang kontinu. Sebaran peluang kontinu berbeda dengan sebaran peluang diskrit dalam beberapa cara. Peluang bahwa variabel acak kontinu akan mengasumsikan nilai tertentu adalah 0. Akibatnya, sebaran peluang kontinu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk tabel. Sebagai gantinya, sebuah persamaan atau rumus digunakan untuk menggambarkan sebaran peluang kontinu. Persamaan yang digunakan untuk menggambarkan sebaran probabilitas kontinu disebut fungsi kepadatan probabilitas atau PDF. Sesuai fungsi kepadatan probabilitas memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, variabel acak Y adalah fungsi X, yaitu Y sama dengan Fx. Yang kedua, nilai Y lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua nilai X. Yang ketiga, luas total di bawah kurva fungsi sama dengan 1. Distribusi peluang kontinu terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebaran normal. Kedua, sebaran baku normal. Ketiga, sebaran student. 4, distribusi C kuadrat. 5, sebaran F. Sebaran normal. Distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gauss. Peubah acak atau variabel random pasti pada distribusi normal merupakan peubah acak yang kontinu. Distribusi normal merupakan distribusi peluang yang paling sering digunakan dalam analisis statistik. Rumus sebaran normal Fx sama dengan 1 per simpangan baku akar 2V dikali E pangkat min setengah dikali X dikurang rata-rata per simpangan baku kuadrat. Lanjut. Sifat-sifat kurva normal. A. Titik pada sumber datar yang memberikan maksimum kurva terdapat pada X sama dengan rata-rata. B. Kurva simetris terhadap garis tegak yang melalui rata-rata. Kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan rata-rata plus minus simpangan baku cekung dari bawah untuk rata-rata dikurang simpangan baku. Untuk X lebih besar, rata-rata dikurang simpangan baku, X lebih kecil, rata-rata ditambah simpangan baku, dan cekung dari atas untuk harga X lainnya. D. Kedua ujung kurva normal mendekati asimtot sumbu datar. Jika harga X bergerak menjauhi rata-rata baik ke kiri maupun ke kanan. E. Seluruh luas di bawah kurva dan di atas sumbu datar sama dengan 1. Jenis-jenis kurva normal. Yang pertama, dua kurva normal dengan rataan yang beda dan simpangan baku yang sama. Yang kedua, dua kurva normal dengan rataan yang sama dan simpangan baku yang beda. Ketiga, dua kurva normal dengan rataan dan simpangan baku yang beda. Luas di bawah kurva normal. Luas daerah kurva normal antara X sama dengan A dan X sama dengan B dinyatakan sebagai berikut. P, X lebih besar sama dengan A, X lebih kecil sama dengan B sama dengan integral batas atas B batas bawah A, Fx dx sama dengan batas atas B, integral batas atas B batas bawah A, 1 per akar 2V simpangan baku kuadrat E pangkat min setengah dikali X kurang rata-rata dibagi simpangan baku kali 2 dx. Peubah acak X dikatakan berdistribusi normal jika dan hanya jika fungsi kepadatan peluangnya berbentuk Fx sama dengan 1
per simpangan baku akar 2V E pangkat min setengah X dikurang rata-rata per simpangan baku kuadrat. Contoh soal, tentukan peluang seorang siswa yang terpilih secara acak akan memperoleh nilai, langsung yang C aja. Nah, tentukan peluang seorang siswa yang terpilih secara acak akan memperoleh nilai di antara 65 dan 75. P X lebih besar sama dengan 65, X lebih kecil sama dengan 75. Sama dengan integral batas atas 75, batas bawah 65, 1 per akar 2V dikali 17,6 kuadrat. Dikali E pangkat min setengah X dikurang 55,8 per 17,6 kuadrat dx sama dengan 0,16293 sama dengan 16,3%. Baiklah, pemateri selanjutnya akan disampaikan Octavia Handayani. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Sini saya akan menjelaskan materi tentang sebaran baku normal. Sebaran baku normal atau distribusi normal baku disebut dengan distribusi Z atau dengan istilah Z-score atau skor standar. Angka pada Z-score distribusi normal baku menunjukkan jumlah standar deviasi suatu observasi apakah jatuh di atas atau di bawah nilai min. Nilai baku ada cara mengurangi nilai-nilai variabel X dengan rata-rata dan membaginya dengan simpangan baku sehingga diperoleh variabel baru Z. Pendekatan normal dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ada pendekatan normal terhadap binomial dan pendekatan normal terhadap Poisson. Yang pertama yaitu pendekatan normal terhadap Poisson. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang digunakan secara luas, berasal dari proses Bernoulli atau percobaan acak yang dinamai oleh seorang matematika yang terkenal yaitu Bernoulli. Min dan varian dari distribusi binomial dilambangkan dengan rata-rata sama dengan NP dan simpangan baku 2 sama dengan NPQ. P, X besar sama dengan X sama dengan N, C dikali PX, QN dikurang X. X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama dengan 0, jika tidak, upaya untuk menghasilkan hasil tertentu yang sama sekali tidak pasti dan tidak mungkin disebut percobaan. Uji coba bersifat independen dan bilangan bulat positif tetap. Ini terkait dengan dua peristiwa yang saling eksklusif dan lengkap. Untuk P tadi mewakili probabilitas keberhasilan, sementara Q-nya itu 1 dikurang P mewakili probabilitas kegagalan yang tidak berubah selama proses berlangsung. Yang kedua yaitu pendekatan normal terhadap Poisson. Pendekatan normal terhadap Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika N mendekati tak hingga dan P mendekati 0. Pendekatan normal terhadap Poisson mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, variabel yang digunakan adalah variabel diskrit. Yang kedua, percobaan bersifat random atau acak. Yang ketiga, percobaan bersifat independen. Dan yang keempat, biasanya digunakan pada percobaan binomial, di mana N-nya itu lebih besar dari 50 dan P-nya lebih kecil dari 0,1. Untuk contoh, distribusi normal baku yaitu suatu perusahaan penerbangan berdasarkan pengalaman mengetahui bahwa distribusi jumlah koper penumpang yang hilang tiap minggu pada suatu rute tertentu mendekati distribusi normal dengan rata-rata 15,5 dan standar deviasi atau simpangan bakunya yaitu 3,6.
Probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper adalah, tadi diketahui bahwa rata-ratanya yaitu 15,5, standar deviasi atau simpangan bakunya 3,6, probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper, itu kita misalkan dengan X besar, yaitu 20, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku atau standar deviasi. Untuk X-nya yaitu 20, rata-ratanya 15,5, jadi 20 dikurang 15,5 dibagi 3,6. 20 dikurang 15,5, 4,5, dibagi 3,6 yaitu 1,25. Maka probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper bisa dinotasikan oleh probabilitas X-nya itu lebih kecil dari 20 dan probabilitas Z-nya itu lebih kecil dari 1,25. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Oktavian Dayani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rika Ramadhani. Buat Rika, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang sebaran T-student. Distribusi T atau sering disebut distribusi T-student adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi bila ukuran sampel kecil dan atau bila ragam populasi tidak diketahui. Pengubah acak X tersebar student T jika fungsi padat diberi oleh Ft sama dengan tau N tambah 1 per 2 per akar N kali V kali tau kali N per 2 kali 1 tambah R kuadrat per N kali N tambah 1 per 2. Sifat distribusi T. Distribusi T memiliki sifat sebagai berikut. 1. Rata-rata distribusi sama dengan 0. 2. Ragamnya sama dengan V per V kurang 2, di mana V adalah derajat kebebasan dan V lebih besar. Ketiga, ragamnya selalu besar dari 1, meski mendekati 1 bila ada banyak derajat kebebasan, dengan derajat kebebasan yang tak terbatas. Distribusi sama dengan distribusi normal standar. Distribusi T dapat digunakan dalam statistik yang memiliki distribusi berbentuk lonceng, yaitu kira-kira normal. Contoh soal, tulislah fungsi densitas student T jika derajat kebebasannya N sama dengan 4. Penyelesaiannya diketahui bahwa di situ N sama dengan 4, maka diperoleh kan rumusnya itu Ft sama dengan tau N tambah 1 per 2 per akar N kali V kali tau kali N per 2 kali 1 tambah R per N kali N tambah 1 per 2. Di sini Ft. Taunya kan tidak diketahui. Jadi N-nya 4. 4 dan diketahui N-nya itu bahwasanya 4 ditambah 1 per 2 per tau 4 per 2. Itu N per 2. Dikali, kenapa di sini 1? Karena dia perkaliannya itu di bawah. Jadi kita letakkan ke 1. Jadi 1 per akar N kali V. N-nya itu 4 dikali 1 per 1 tambah T kuadrat per N. N-nya itu 4, kita masukkan N-nya dikali dipangkat N tambah 1 per 2. N-nya 4 dimasukkan tambah 1 per 2. Sama dengan tau 5 per 2 per
tau kali 2 kali 1 per 2 akar V dikali 1 per 1 tambah T kuadrat per 4 akar 5 per 2 sama dengan tau 2 tambah 1 per 2 per 2 akar V kali 1 per 1 tambah T kuadrat per 4 pangkat 5 per 2 sama dengan 3 per 4 V akar V per 2 akar V dikali 1 per 1 tambah T kuadrat per 4 pangkat 5 per 2 sama dengan 3 per 8 kali 1 tambah T kuadrat per 4. Terima kasih, selanjutnya saya kasih ke moderator. Baik, terima kasih buat Dika Ramadhani. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya Sari. Untuk Maya Sari saya persilakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi keempat, yaitu tentang sebaran distribusi Si kuadrat. Si kuadrat adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Probability density function atau PDF gamma. Ubah acak X tersebaran Si kuadrat jika fungsi padatnya diberikan oleh fx sama dengan 1 per 2 pangkat n per 2 tau dikali n per 2 dikali X pangkat N per 2 dikurang 1 dikali eksponensial pangkat negatif N per 2 di mana X lebih besar dari 0. X lainnya dengan N bilangan bulat positif yang disebut sebagai derajat kebebasan sebaran Si kuadrat ini juga dilambangkan dengan X pangkat 2. Untuk contoh soal, hitunglah A, probabilitas dari X lebih besar atau sama dengan 4 dan kurang dari atau sama dengan 8. B, probabilitas X lebih kecil atau sama dengan 8. Penyelesaian telah diperoleh bahwa fungsi densitasnya adalah fx 1 per 4 X dikali eksponensial pangkat X per 2. Untuk X lebih dari 0, maka diperoleh A, probabilitas X lebih besar atau sama dengan 4 dan kurang dari atau sama dengan 8. Maka integral dari 4, 8, 1 per 4 X dikali eksponensial pangkat negatif X per 2 dx sama dengan 1 per 4 dikali integral 4 sampai 8 2x d dikali eksponensial pangkat negatif X per 2 sama dengan negatif 1 per 2 X dikali eksponensial pangkat negatif X per 2 ditambah 2 eksponensial dikali pangkat negatif X per 2 48 sama dengan 3 eksponensial pangkat negatif 2 dikurang 5 eksponensial pangkat negatif 4. Maka diperoleh nilai akhirnya yaitu 0,0578. B, probabilitas dari X kurang dari atau sama dengan 8, maka integral 0 sampai 8, 1 per 4, X dikali eksponensial pangkat negatif X per 2 dx sama dengan negatif 1 per 2, X dikali eksponensial pangkat negatif X per 2 ditambah 2 eksponensial pangkat negatif X per 2, 0,8 sama dengan 1 kurang 5 eksponensial pangkat negatif 4. Maka hasil akhir yang diperoleh adalah 0,9084. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Materi selanjutnya akan disampaikan Uswatun Hasana. Baiklah, saya Uswatun Hasana Nasution akan menjelaskan sebaran F atau distribusi F. Distribusi F sering kali digunakan dalam pengujian statistika seperti analisis varian dan analisis regresi. Suatu peubah acak yang mengikuti distribusi F bisa didefinisikan sebagai rasio dua peubah acak chi-square yang independen, masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya, atau degree of freedom. Berikut adalah gambar dari distribusi F atau sebaran F. Yang berwarna disebut sebagai areanya. Yang tidak berwarna itu, distribusi F dengan F1 dan F2 adalah derajat kebebasan. Probability Density Function or PDI. Peubah acak tersebaran F jika fungsi padatnya diberikan oleh Fx tau N1 tambah N2 per 2 dikali N1 per N2 pangkat N1 per 2 per tau kali N1 per 2 kali tau N2 per 2 F N1 per 2 dikurang 1 per 1 tambah N1 kali F per N2 pangkat N1 tambah N2 per 2, di mana F lebih besar dari 0, F lebih kecil dari tak hingga. Dengan N1, N2 bilangan bulat positif, di mana N1 disebut derajat kebebasan pembilang, dan N2 disebut sebagai derajat kebebasan penyebut. Baiklah, contoh soal dari sebaran F. Ada dua metode pengukuran tanaman. Cara satu dilakukan 11 kali menghasilkan varian 19,7. Cara dua dilakukan 17 kali dan menghasilkan varian 36,9. Berapakah nilai F? Penyelesaian. Diketahui. Di sini saya menyimpulkan S sebagai varian. S1, S2 sama dengan 36,9. S22-nya sama dengan 19,7. Ditanya nilai F. Jawab, F sama dengan S21 per S22 sama dengan 36,9 dibagi 19,7 dan hasilnya 1,8. Jadi, nilai F-nya yaitu 1,8. Jadi, nilai F-nya sama dengan 1,8. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Uswatun Hasana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Fadilia. Buat Anissa, saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling, sifat-sifat distribusi sampling. Sampling adalah penentuan atau pemilihan anggota sampel atau unit analisis dari populasinya dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya, terhadap unit analisis yang terpilih dilakukan pengamatan mengenai karakteristik tertentu. Melalui proses kuantifikasi, baik melalui pengukuran maupun perhitungan, sampling juga diartikan sebagai pengumpulan data dengan cara memeriksa, mengukur, atau menghitung karakteristik setiap anggota sampel. Kelebihan sampling dibanding sensus yang pertama, biaya relatif lebih kecil, kedua waktu lebih cepat, dan ketiga ketelitian lebih tinggi. Ada 3 sifat dalam distribusi sampling. Sifat yang pertama, sifat-sifat distribusi sampling. Sifat distribusi sampling ini disebut central limit theorem atau bisa disebut teorema limit pusat. Sifat inilah yang mendasari inference. Sifat-sifat distribusi sampling terbagi menjadi 3. Sifat pertama, apabila sampel-sampel random dengan n elemen masing-masing diambil dari satu populasi normal yang mempunyai mean sama dengan rata-rata varian, simpangan baku distribusi sampling harga mean akan mempunyai mean sama dengan rata-rata dan varians per n atau standar deviasi akar n.
Standar deviasi distribusi sampling harga mean ini dikenal sebagai standar error atau SE. Sifat yang kedua, apabila populasi berdistribusi normal, distribusi sampling harga mean juga akan berdistribusi normal. Maka berlaku sifat seperti persamaan di bawah. Z-score adalah nilai deviasi relatif antara nilai sampel dan populasi dikurang nilai distribusi normal standar. Sifat yang ketiga, walaupun populasi berdistribusi sembarang, kalau diambil sampel-sampel berulang kali secara random, distribusi harga meannya akan membentuk distribusi normal. Contoh soalnya, jika diketahui bahwa kadar hemoglobin atau Hb orang sehat rata-rata 12G%, dan simpangan baku atau standar deviasi sama dengan 2,5G%, jika seorang peneliti mengambil sebanyak 25 orang sampel diambil secara random, berapa probabilitas dari rata-rata Hb sampel tersebut? Diketahui bahwa rata-rata sama dengan 12G%, standar deviasi sama dengan 2,5G%, dan N sama dengan 25. Jadi SE sama dengan standar deviasi per akar N sama dengan 2,5 per 25 sama dengan 0,5G%. Jadi Z sama dengan 13 kurang 12 per 0,5 sama dengan 2. Tabelnya menjadi 0,4772. Jadi P X lebih dari 13G% sama dengan 0,5 dikurang 0,4772 tambah 0,0228. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih buat Anissa. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan buat Dinda Kusuma Putri. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis distribusi. Distribusi terbagi menjadi 4. Yang pertama, distribusi sampling rata-rata, yang merupakan distribusi probabilitas yang dapat terjadi dari rata-rata sampelnya yang didasarkan pada sejumlah sampel tertentu dan informasi secara global dari parameter populasinya. Rumus rata-rata X bar sama dengan rata-rata jika $0,05, maka tidak perlu menggunakan faktor. Koreksi faktor atau FK sama dengan akar N besar dikurang N dibagi N besar dikurang 1, yang dimana S sama dengan delta dibagi akar N, yang dimana delta merupakan angka baku yang diubah menjadi distribusi Z yang sama dengan X bar dikurang rata-rata dibagi delta per akar N. Jika N kecil dibagi N 0,05, maka gunakan faktor koreksi Z sama dengan X bar dikurang rata-rata dibagi delta per akar N dikali akar N dikurang per N dikurang 1. Next. Yang kedua, distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang peroleh dari semua sampel sama besar yang mungkin ada dari satu populasi. Pada distribusi sampling proporsi berlaku hal sebagai berikut. Yang pertama, jika pengambilan sampel dengan pengambilan atau jumlah populasi besar dibandingkan dengan jumlah sampel, yakni N kecil per N besar, kurang lebih kecil atau sama dengan 5%, memiliki rata-rata dan standar deviasi sebagai berikut. Rata-rata P sama dengan P besar. Standar deviasi P sama dengan akar P dikali 1 dikurang P per N sama dengan akar PQ per N. Yang kedua, jika pengambilan sampel tanpa pengembalian atau jika jumlah proporsi kecil dibandingkan dengan jumlah sampel, yakni N per N lebih besar 5%, memiliki rata-rata standar deviasi sebagai berikut. Rata-rata P kecil sama dengan P besar. Standar deviasi P sama dengan akar P dikali 1 dikurang P dibagi N sama dengan akar N besar dikurang N per N dikurang 1. Yang dapat diperoleh akar PQ per N dikali akar N besar dikurang N kecil per N dikurang 1.
Next. Yang ketiga, distribusi sampling beda dua rata-rata. Distribusi dari perbedaan dua nilai rata-rata yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Dari semua beda rata-rata yang diperoleh akan membentuk suatu distribusi yang disebut distribusi sampling beda rata-rata. Untuk distribusi sampling beda rata-rata pada N cukup besar. Untuk distribusi sampling beda rata-rata pada N dan NZ cukup besar berlaku hal berikut. 1. Rata-rata. Rata-rata X1 dikurang X2 sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2. Standar deviasi. Standar deviasi X1 dikurang X2 sama dengan akar dari standar 1 pangkat 2 per N1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 per N2. Yang ketiga, untuk N1 dan N2 dengan N1, N2 lebih besar dari 3. Distribusi sampling beda rata-rata akan memberikan distribusi normal dengan variabel random. Standar dari rumus Z-nya adalah Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dibagi standar deviasi X1 dikurang X2. Next. Yang keempat, distribusi sampling beda dua proporsi, yang merupakan distribusi dari perbedaan dua nilai proporsi yang berasal dari sampel populasi pada distribusi sampling beda proporsi berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata. Rata-rata P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang P2. Yang kedua, standar deviasi. Standar deviasi P1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dikali 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2, 1 dikurang P2 dikali 1 dikurang P2 per N dibagi 2. Yang ketiga, apabila N1 dan N2, N1 lebih besar sama dengan 30, cukup besar, maka distribusi sampling beda proporsi akan mendekati distribusi normal dengan variabel random standar yang rumus Z-nya sebagai berikut. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 dibagi standar deviasi P1 dikurang P2. Next. Nah, masuk ke contoh soal. Sebanyak 35% dari balita gizi buruk yang mendapatkan PMT. Pemulihan berhasil mencapai status gizi baik. Mereka tahun sebelumnya pernah mendapat PMT pemulihan namun tidak berhasil mencapai status gizi baik. Sebanyak 30% balita gizi buruk yang baru atau kasus baru berhasil mencapai status gizi baik. Jika diambil sampel kasus baru, jika diambil sampel random sebanyak 200 anak balita gizi buruk, baik yang belum pernah diberi PMT pemulihan maupun yang belum atau kasus baru, berapa probabilitas bahwa beda proporsi balita akan berhasil mencapai status gizi baik antara yang sudah pernah maupun baru yang mendapatkan PMT pemulihan adalah kurang dari 2,5%. Dapat diketahui P1 sama dengan 35% yang diubah ke desimal menjadi 0,35. P2 sama dengan 30% diubah ke desimal 0,30. N1 sebanyak 200, N2 200. P1 dikurang P2, 2,5% didesimalkan menjadi 0,025. Maka memakai rumus yang keempat. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 dibagi standar deviasi P1 dikurang P2. Z sama dengan 0,025 dikurang 0,35 dikurang 30 per akar 0,85 dikali 0,65 dibagi 200 ditambah 0,80 dikali 0,70 per 200 sama dengan minus 5.345. Nilai min Z yang diperoleh 0,5345, minusnya dapat diabaikan. Lihat pada tabel Z memperoleh luas area sebesar 0,025
2019, maka P, Z lebih kecil dari minus 0,53 sama dengan 0,5 dikurang 0,20 sama dengan 0,3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan kami tentang sebaran peluang kontinu dan distribusi sampling. Jika dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami tutup diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.